teng mriki mboten saged Pak Sajidin benar-benar di lockdown total, majikan tidak memperbolehkan anak buahnya niku bepergian kemana-mana. Dan duduk-duduk niku dibatasi. Duduk ke sini nggih, ngerombol enek wong 10, wong 5 langsung kena denda niku langsung. Tegas Taiwan tidak bisa lagi padune tanggane apa anake sapa, mboten teng mriki tidak ada. Siapa yang salah langsung spesial nggih jenengan iki. Oh, boten. Spesial gonjongan namaning bae boten. Artinya memang benar-benar semuanya di boten lah, boten. Memang boten. Memang di sini level 3 kemarin itu Pak Sajidin total melebihi Indonesia, artinya melebihi PPKM, artinya tidak bisa keluar kemana-mana kecuali orang yang bebas, ngoten artinya bebas kuwi yo contone ngemes sendiri atau mempunyai kontrakan sendiri ngoten. Masalan sebagai contoh Munir ngoten lah. Lah terus kula ngontrak piyambak, terus kula kelayaban niku biasa. Walaupun teman-teman yang lain itu di lockdown sama majikan sama bos, kula mboten. Artinya bebas, tapi tetap kula menghormati teman-teman yang lain dan memakai prokes, memakai kesehatan tetap dijaga dimanapun berada. Tetap tidak kemana-mana. Nggih, tetap kula saged kemana-mana pancen wingi kok. Lah teman-teman yang lain wis di lockdown, nah bos ora metu denda ngoten. Lah tapi sudah turun itu pada waktu level 3 niku Pak Sajidin niku sangat benar-benar teman-teman yang lain itu yo kepen metu. Yo biasanya ayam itu biasa ucul sore barate PCI aktif, sama saya ditutup total, tidak bisa mengadakan kegiatan darat, hanya kegiatan itu hanya di Zoom seperti ini. Wes tatap mukanya silaturahmi lewat seperti ini. Lah terus toko-toko masyarakat Taiwan semua tutup total. Manut karo pemerintah niku Pak Sajidin. Manut, memang benar-benar tidak ada yang melawan utawa kon tutup dodol ya tutup tenan. Artinya benar-benar pertokoan apa semuanya tutup total. Duduk-duduk ngumpul-ngumpul seperti ini tidak boleh melebihi batas dan jaga jarak 1,5 meter. Niku. Kalau ketahuan sampai 10 orang duduk atau melebihi yang ditargetkan di aturan, denda langsung. Itu di Kosong pernah ada di warung. Niku Pak Hadi nggih, pernah ada nggih. Di Kosong itu pernah kedenda langsung niku Pak Sajidin. Denda langsung. Nah niku Gus, diketahui total denda per orangnya itu uang Indonya 30 juta. Niku Pak Sajidin. Niku kalau melanggar. Nggih. Napa niku? Wis kori. Ini video mau pas ngaji. Alhamdulillah, aku dikirimi. Nggih. Dan niku melanjut nggih, wis kori mangke dikirim. Lanjutin iki dados memang di Taiwan itu sangat ketat sekali peraturan. Dilalai yo padha manut kabeh. Pak Sajidin. Ono rene metu yo manut, ora metu. Orang mengendi ya manut. Termasuk wong Taiwane mawon niku manut karo peraturannya sing diberikan dikeluarkan dari pemerintah ya manut. Lah pamane pekerjaane kados kula bareng kabeh kanca-kanca ya manut ngoten. Datang pun mandan rewel Munir metu-metu barang kadang ngoten. Tapi level 2 turun niki. Sekarang sudah level 2. Sekarang level 2 niku mandan anak kebebasan. Di dalam ruangan 50 orang ngoten lho. Tapi dibatasi jaraknya 1,5 meter prokes kesehatan. Dan di luar ruangan 100 orang. Ngoten niku. Niki mulai dibuka sampun. Alhamdulillah PCI dan toko-toko di daerah Taiwan sudah dibuka mulai Ahad kemarin, insya Allah sudah mulai niki. Ini niku seperti niku di Taiwan seperti itu. Ini kemarin tuh lockdown yang pabrik-pabrik itu sampai 3 bulan Pak Sajidin. Orang metu blas jajal. Oh ya ayam niko. Wis ayam dikurung ya. Nggih, jan saestu. Nggih, tenan niku. Dados ini pandemi ini tahun yang lalu kula merasakan. Tahun sekarang
lumayan lagi merasakan ngoten. 3 bulan itu lockdown-e bolo-bolo kanca-kanca teng Taiwan itu di lockdown seperti itu. Lah, nek membahas ekonomi memang agak beda-beda. Kalau pabriknya yang pabriknya loss artinya tidak mempengaruhi terhadap ekonomi, ya lemburnya itu atau penghasilannya lumayan. Ada juga yang terpengaruh dengan ekonominya karena barang ini harus keluar dari Taiwan, dikirim, tidak bisa, ngoten lho. Terus ekonominya mulai mudun, ada yang seperti itu. Jadi beda-beda memang. Seperti niku Mas Jidin teng mriki keadaannya sekarang ini masih level 2. Artinya nggih ada agak kebebasan sedikit lah, tapi bukan teman-teman. Masker ini nggak boleh lepas. Kalau lepas masker, kemenangan polisi Taiwan dendane beyuh niku luar biasa lagi. Teng Indo kan mandanane niki lah. Itu 1,5 juta sampai 7 juta, Pak. Nggak pakai masker. Waduh. Dendane nggih. Nggih, 1,5 juta Sampai 7 juta. Sampai artinya langsung gitu. Masya Allah. Nggak ngumpul-ngumpul medal teng jalan raya naik motor nggak pakai masker segitu, Pak. 1,5 juta Iya, sampai 7 juta. 7 juta. Bu. Biasanya sampai biasanya dendanya maksimal, Pak. 7 juta berarti ya. Itu nggak pakai masker. Lek duduk-duduk di warung kemarin yang diceritakan yang di Kosyul itu 60 juta, Pak. Berapa? 30 juta, Pak. Denda kumpul-kumpul. Itu ada 5 orang makan di warung, terus ada polisi lewat atau dilaporkan oleh tetangganya, akhirnya polisi keciduk masuk berita itu orang Indo itu 5 orang 60 sekitar 30 juta. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, mungkin melengkapi Gus Munir wau nggih. Itu salah satunya. Di sini Pak, waktu level 3 kemarin tempat-tempat yang niku di garis polisi, tempat olahraga, tempaman, biasanya ngumpul-ngumpul untuk duduk-duduk dan sebagainya, itu di backlist garis polisi, Pak. Dan ketatnya seperti itu, itu. Buang sampah mawon, itu harus pakai masker, Pak. Ya Allah. Lek dipoto nanti, Pak. Niku kan ada biasanya petugas waktu level 3, dipoto cekret, dimintai didata jenenge sinten-sinten, akhirnya didenda, Pak. Keluar surat dendanya. Karena alamat pabriknya kerjanya di mana, buat nyuwune boten yang didenda nanti pabrik terus ngeten kados Pak Dadang, Gus Soiri niki sami niki kados Gus Munir, kita keluar itu dibatasi, Pak. Kados Gus Munir bebas gimana, Pak? Arep dolan ngene pabrike koncone ndak boleh masukkan orang, ngoten, Pak. Boleh. Ngoten niku. Ketatnya aturan itu ketika level 3 itu cuma yang kena kasus itu di Kosyum itu sekitar ratusan orang cuma, Pak. Masya Allah. Ratusan apa puluhan, ngoten lho. Yang di Kosyum sendiri loh, belum yang lain di wilayah-wilayah lain itu. Itu puluhan niku, Pak. Untuk di yang banyak itu di daerah Taipei niku memang luar biasa lebih ketatnya. Pemerintah. Ngoten niku, Pak. Iku seperti itu aturannya, Pak. Okay. Cuma di Taiwan ini untuk bekerja itu bebas. Maksudnya umpamanya saya kerja di pabrik, itu yang nggak ditutup, nggak boleh nggak kerja, nggak, tetap bekerja.
itu kehebatannya Taiwan boleh bekerja Taiwan. dan sebagainya Iya. ngoten niku. Walaupun di warung atau di toko itu namanya masuk nonton banjo teng warung nonton itu satu-satu Pak, satu selesai masuk satunya, satu selesai, dan itu jaga jarak juga Pak. Amane banjo teng warung makan jadi tumbas nasi nonton niku. Iku ngantri jaga jarak juga nonton niku. Nggak boleh makan di tempat. Nah, terus nggih ngoten niku. Iku alhamdulillah di sini sangat tertib untuk menjaga hal itu dan sebagainya, berkesinambungan dengan pemerintah sehingga napa nggih pandemi ini bisa diatasi. Kuncinya pemerintah dengan masyarakat itu Saling menyadari saling menyadari ngoten niku. pengertian. Cuma di Indonesia yang anu niku cuma masalah bekerja. Iki dibatasi nih. Nah di sini cukup bebas untuk bekerja nih. Namanya atau di toko di anu. Tapi memang itu kena ada 1-2 atau yang kena COVID itu di backlist Pak, di garis polisi daerah area itu nggak boleh untuk kegiatan. Yang khusus daerah itu, namanya ada yang kena positif daerah itu, macam itu. Namanya Pak Zainuddin teng warung rumah makan Beku, jangan positif, macam. Itu toko itu yang cuma toko sebelahnya enggak. Disterilkan lah, tempat itu disterilkan beberapa saat. Niki malah teng daerah pertama kali yang kena COVID ya. Kan di Wuhan itu ya. Wuhan ya. Di Wuhan Cina itu malah niku dulu di Taiwan itu namanya ada Mas Kiai Irfan Hilmi. Itu juga alumni Peloso. Piyambake pernah menjadi Roi Suriah Taiwan. Kulo dereng mriki. Saya belum ke sini. Namine Pak Yai Irfan Hilmi. Piyambake sekolah di sini. Pewarta, pembawa berita antara Asia. Niku alumni sepuh niku. Mau juga rawuh piyambake mau juga datang. Pak Irfan Hilmi mau juga datang. Niku sakniki lagi bekerja di daerah Beijing, Cina. Teng mriko, kali Wuhan dekat. Niku menceritakan di sana malah yang namanya COVID sudah tidak ada. Wong nganggo masker ini malah didendone ngoten oleh. Malah enggak boleh malah. Oke, karena niku termasuk negara sing jan luar biasa niku memang guys. Wis karena wis cara wong tasawuf wis yakin orang anak aja tetap ana warna-warna orang anak ngoten. Termasuk seperti Brunei itu kan masih Asia. Wong mriko malah wis janis orang COVID-COVIDan nang Brunei. Seperti itulah. Tapi berarti di situ salah satunya menghilangkan ingatan kita terhadap berita-berita COVID. Yaitu sih nggak boleh pakai masker kan, menjadikan ingat kembali maka itu nggak boleh gitu ya. Laras ngoten niku ya sensitif. Seperti itu memang. Tapi alhamdulillah Taiwan itu penanganannya COVID ini sungguh luar biasa. Bagus banget ngoten artine. Ya. Orang mau masuk kemana niku ditensi mrikine. Cara bathuke dicekel ngoten. Di suhu. Bathuke iki jomblo apa kepriwe iki bojone loro apa siji. Intensi sih iki. Oh, jomblo. Artinya ini 36 derajat atau 30 berapa atau 20 berapa ngoten. Derajat Celcius, kupingnya atau dari batuk mriki dicek oh panas suhunya berapa. Niku ketat banget sampai sekarang masih berlaku di toko atau di pabrik-pabrik masih berjalan. Kalau kita masuk ke stasiun atau mana itu sekarang canggih dengan HP doang, pakai ID ngoten niku, barcode ngoten lah. Lalu di penter ngoten langsung kelihatan. Niku berlaku nyampe sekarang, Masya Allah. Terus
ketatnya Taiwan itu memang penanganannya itu luar biasa. Artinya benar-benar ketat, yo dilalai podo manut kabeh. Terus alhamdulillah Sukses. selamat artinya seperti niku. Terus untuk kegiatan, apakah di situ masih diperbolehkan atau mungkin ada syarat lain? Kalau di Indonesia kan kegiatan, contohnya di sini kan ada hajatan, terus di sini ada gantangan burung yang sifatnya banyak orang. Gimana kalau di situ? Kerumunan. Ya, berkerumun. Di situ gimana? Gini Pak Yai, Moga Pak Hadi. ngeten. Untuk level 3 kemarin itu memang dilarang sekali. Untuk level 3 kemarin yang disampaikan Gus Munir tadi di awal, untuk itu dilarang benar. Ya itu tadi 5 orang saja Pak kumpul datang polisi Pak. Di berita ada orang Taiwan Anggriane Pak, dolanan gaple ngerti ya Pak? Ya. Ya ngerti nih. Gaple itu nggak boleh Pak, domino itu nggak boleh katanya itu. Di rumahnya sendiri loh Pak itu. Ngumpul-ngumpulnya waktu level 3 gitu. Ketika level 3. Emang Ya itu tadi ya. kehebatannya, bekerja boleh, jaga jarak, terus tiap bekerja tensinya dites. Di suhu Mulai melebihi langsung langsung tidak boleh bekerja Pak, berhenti. istirahat kerja. Iya. Jadi begini, kalau yang saya nilai keberhasilan untuk memutus mata rantai COVID itu, kalau dinilai sama saya di Taiwan ya, 1 itu warganya nurut. Nomor 2, penegakan hukumnya itu tegas dan ada efek jera. Di situ ada denda yang sangat besar menurut saya. Itu yang keberhasilan salah satu untuk memutuskan mata rantai menurut saya gitu. Dan sebaliknya kalau di Indonesia kan tidak seperti itu. Di Indonesia kan rata-rata satu susah diatur gitu. Berkerumun banyak banget, banyak yang bandel lah terutama. Yang kedua, efek jerahnya nggak ada, denda yang begitu besar nggak ada, kurang tegas penegakan hukumnya, beda dengan di Taiwan. Mungkin seperti itu kalau di sini. Ada dang, monggo nambahi. Ada dang. Kula badhe tangglet kali Kiai Saidin nggih. Kulo sanes kiai. Loh, Pak Munir kulo sanes kiai kayak gitu. Indonesia menangani niku napa? Pasien niku pihak rumah sakit atau pemerintah niku penanganannya sampai sekarang di wilayah jenengan niku pripun iki? Kalau saat ini untuk penanganannya, tadinya kan di tiap desa ada untuk membuat tempat isolasi. Kemudian sekarang ini dijadikan satu, jadi terpusat di kecamatan sekarang penanganannya. Jadi kecamatan membentuk tempat, salah satunya disepakati oleh dinas pendidikan terkait dan juga bupati. Sekarang penanganannya ditempatkan di kecamatan. Kalau di tempat saya itu di SMP, rata-rata di sekolahan SMP di setiap kecamatan. Pas kebetulan saya juga termasuk ditugaskan jaga COVID di kecamatan. Saya kebagian piket nunggu orang-orang yang kena COVID. Ya mudah-mudahan saya nggak ikut-ikutan kena COVID gitu. Amin. Ya, seperti itu yang sementara di sini seperti itu, Mas.
Terus nek teng Taiwan iki ajen kula sing cerita Nggih. teman kula ate bahwa kalau Taiwan ini bedanya dengan di Indonesia, pertama pemerintah sendiri itu sangat mempedulikan soal penempatan pasien ataupun seorang yang terjangkit COVID. Terus tidak sampai terjadinya penumpukan di rumah sakit ataupun kurangnya tempat isolasi yang mana itu bisa nanti menimbulkan mewabah ke masyarakat. Bagaimana saya juga teliti di daerah-daerah pelosok atau di desa, malah saat niki keadaannya ketika pasien divonis ataupun dinyatakan terjangkit COVID, malah isolasi mandiri di rumah. Sedangkan itu sendiri tidak dalam pengawasan pemerintah ataupun pihak kepolisian. Nggih sakniki berarti kita ki ambak nek teng griya tetep kan istilahnya keluarga, sanak saudara nggih tetep kumpul. Nilai tetep tunggal napa malih tangga teparung nggih celak bisa ada kemungkinan untuk berinteraksi secara dekat kan ngoten nek teng Indo. Iya, betul. Nah, bentene nek teng Taiwan iki teng mriki pihak pemerintah itu sangat melarang keras bagi pasien ataupun penderita COVID itu melakukan isolasi mandiri. Niku malah dilarang. Bahkan pihak pemerintah menyiapkan kontrakan khusus ataupun penginapan jikalau memang di rumah sakit sudah penuh atau